Surat Yasin niku hikmaya gengsang. 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 Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Tuhan sudah menggantinya kontan. Ya, sudah kontan diganti sama Tuhan. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskuler juga akan berkurang,
hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskular juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskular juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskular juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Rasa lapar bisa bikin umur kita lebih panjang. Kalau kita lakukan berpuasa, banyak manfaatnya. Menjaga supaya kita tidak makin gemuk, berat badan turun, gula darah turun, hiperinsulinemia turun, insulinnya lebih stabil, pembuluh darah lebih baik, penyakit jantung kardiovaskular juga akan berkurang, hipertensi juga akan berkurang. Itu manfaat dari puasa. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Urung mesti wong sing penggayane khusuk neng langgar, khusuk neng masjid, wi indallah luwih mulya daripada wong sing mempeng nyambut gawe dalam rangka nguripi keluargane. Telok. Karena lek wis ngaji ngeten iki kudu panggah husnudzon karo wong. Urung mesti wong sing penggayane khusuk neng langgar, khusuk neng masjid, wi indallah luwih mulya daripada wong sing mempeng nyambut gawe dalam rangka nguripi keluargane. Telok. Karena lek wis ngaji ngeten iki kudu panggah husnudzon karo wong. Urung mesti wong sing penggayane khusuk neng langgar, khusuk neng masjid, wi indallah luwih mulya daripada wong sing mempeng nyambut gawe dalam rangka nguripi keluargane. Telok. Karena lek wis ngaji ngeten iki kudu panggah husnudzon karo wong. Urung mesti wong sing penggayane khusuk neng langgar, khusuk neng masjid, wi indallah luwih mulya daripada wong sing mempeng nyambut gawe dalam rangka nguripi keluargane. Telok. Karena lek wis ngaji ngeten iki kudu panggah husnudzon karo wong. Urung mesti wong sing penggayane khusuk neng langgar, khusuk neng masjid, wi indallah luwih mulya daripada wong sing mempeng nyambut gawe dalam rangka nguripi keluargane. Telok. Karena lek wis ngaji ngeten iki kudu panggah husnudzon karo wong. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang. Menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang.
menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Jauhi kelompok yang bermuka dua, manis di depan, pahit di belakang, menceritakan tentangmu baik di depan, di belakangmu engkau dihabisi dia dengan seburuk-buruknya dirimu. Dinding bisa bicara. Supaya tidak terjebak dalam manipulasi dan kejahatan mereka, maka hindarilah orang dengan ciri-ciri NPD sebagai berikut ini. 1. Haus pujian dan validasi. Dalam kesehariannya, seorang NPD selalu membutuhkan pujian dan validasi. Itulah kenapa dia selalu menuntut orang-orang di sekitarnya agar selalu menghargai dan menyanjungnya serta mementingkannya. Dia juga selalu ingin diterima oleh orang lain dan ingin menjadi yang paling penting dalam suatu komunitas. Sehingga bila ada temannya yang lebih baik dan lebih dihargai, dia akan cemburu dan membenci orang tersebut. 2. Egois. NPD memiliki ego yang sangat tinggi. Dia biasanya hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Saking egoisnya, seorang NPD seringkali tidak mempedulikan batasan, kepentingan, dan perasaan orang lain, sehingga ia kerap berbuat semena-mena dan mengontrol orang lain secara berlebih. Pokoknya, dia mewajibkan siapapun untuk mementingkan kepentingan NPD di atas segalanya. 3. Grandios. Seorang NPD sangat gemar berlaku grandios atau melebih-lebihkan atau membesar-besarkan dirinya sendiri, baik dari segi fisik, finansial, status sosial, maupun pendidikan. Ia juga selalu merasa lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Seorang NPD selalu merasa dirinya spesial dan tidak ada orang lain yang lebih spesial dibanding dirinya. Itulah kenapa seorang NPD biasanya banyak omong di depan orang, tapi banyak omongnya itu berfungsi untuk flexing atau pamer. Yang dipamerkan adalah segala hal dan pencapaian dalam dirinya sendiri sehingga orang takjub dan kagum. 4. Merasa berhak mendapatkan segalanya. Seorang NPD selalu merasa dirinya berhak mendapatkan apapun di dunia ini. Itulah kenapa mereka juga ambisius dan kerap menuntut penghargaan, penghormatan, waktu, dan tenaga orang lain untuk melayaninya. 5. Punya dunia sendiri atau delusi. Seorang NPD biasanya hidup dalam dunia hayalannya, di mana dalam dunianya ini dia menjadi yang paling bagus, paling tinggi, paling sukses, paling baik, dan paling sempurna melebihi siapapun. Bahkan tak jarang seorang NPD akan memaksakan dunianya ini kepada orang lain, sehingga ia juga kerap menderita delusi. 6. Rapuh terhadap kritikan. Seorang NPD biasanya tidak suka dikritik. Bagi dia sudah sempurna. Ketika dikritik, seorang NPD akan langsung marah dan bereaksi dengan membalas balik. Biasanya langsung menghina atau menyindir orang yang mengkritiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Manipulatif. Seorang NPD sangat suka memanfaatkan potensi dan sumber daya orang lain agar mau bekerja dan melayani dia. Seorang NPD bahkan sampai rela mempelajari beragam teknik komunikasi hanya supaya ia bisa memenangkan mental dan hati orang lain untuk kemudian dia manfaatkan demi kepentingan pribadinya.
Dalam dunia kerja, seorang bos yang NPD biasanya suka memeras karyawannya dan suka mengklaim hasil kerja timnya sebagai prestasinya pribadi. 8. Parasit yang kejam dan licik. Seorang NPD biasanya suka numpang di hidup orang lain. Jika bertemu dengan orang yang potensial dan bisa dia manfaatkan, dia bisa saja bersikap baik dan manis di awal, tapi setelah mendapatkan kepercayaan, dia akan langsung menyedot sumber daya yang dimiliki orang lain, entah itu secara energi, finansial, pengetahuan, popularitas, atau status sosial. Bahkan NPD juga akan memanipulasi orang lain agar mau terus-menerus memberikan suplai kepada si narsistik. Itulah kenapa circle pergaulan orang NPD biasanya hebat-hebat. Awal mula dia akan pansos di situ, lama-lama dia akan memanipulasi orang lain agar tunduk kepadanya dan menjadi suplai baginya, sehingga segala sumber daya dan potensi mengalir ke narsistik. Mirip lintah yang menghisap darah inang gitu. 9. Nampak karismatik, positif, dan mempesona di awal. Seringkali seorang NPD itu nampak mempesona atau charming di awal bertemu orang. Dia nampak sangat pintar, bijaksana, dan karismatik sehingga orang kerap terkecoh. Tapi ketika kedoknya itu terbongkar, dia akan menunjukkan sifat aslinya yang buas dan jahat melebihi binatang liar. 10. Mengintimidasi orang lain. Dalam organisasi atau komunitas, seorang NPD kerap kedapatan mengintimidasi orang lain yang dianggap berpotensi mengganggu panggungnya. Seorang NPD sangat tidak menyukai orang yang lebih pintar, lebih baik, atau lebih sukses dibandingkan dirinya, sehingga ia akan selalu memfitnah dan mengintimidasi orang tersebut sampai jatuh. 11. Gemar berbohong. Seorang NPD tak segan-segan berbohong untuk mendapatkan perhatian, penghargaan, atau kepercayaan dari orang lain. Bahkan, ia sering menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lain. Apalagi jika teknik-teknik manipulasinya itu diketahui oleh orang lain, seorang NPD biasanya akan langsung bersandiwara atau berbohong habis-habisan untuk menyelamatkan reputasi dan rencananya. Ia bahkan sering mengadu domba orang lain dan playing victim untuk merusak orang lain demi menyelamatkan reputasinya. 12. Memiliki self-love dan self-esteem yang berlebihan. Mencintai diri sendiri atau self-love dan menghargai diri sendiri atau self-esteem itu memang penting jika dilakukan dalam kadar yang sehat. NPD memiliki self-esteem dan self-love yang berlebihan sehingga tidak sehat secara mental. Inilah yang menyebabkan mengapa seorang NPD selalu merasa dirinya lebih sempurna dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain, karena ia sangat mencintai dan menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. 13. Controlling. Seorang NPD biasanya juga suka mengontrol apapun. Dia merasa memiliki ilmu yang tinggi dan karismatik, sehingga ia merasa saran dan petunjuknya harus didengarkan dan dieksekusi orang lain. Bahkan ia juga kerap mengontrol hidup dan privasi orang lain. 14. Nampak alfa atau dominan. Seorang NPD kerap menjadi seorang alfa dalam komunitas. Dia akan tampil sebagai pusat perhatian, berbicara paling keras, paling lantang, dan tampak sangat berkualitas, atau paling berpendidikan, paling sukses, paling baik, sehingga orang jadi terpesona dan berbondong-bondong menjadi pengikutnya. 15. Minim empati, bahkan tanpa empati sama sekali. Sama seperti daktriat lainnya, seorang NPD juga sangat minim empati, bahkan saking minimnya seolah-olah dia tidak memiliki empati dan hati nurani sama sekali. Inilah yang membuat NPD bisa bertindak sangat licik dan kejam.